subscribe YouTube kami, kanal CAP. Bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke nomor 082 242 100057. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kita berada di proyek kos-kosan 2 lantai. Namun untuk strukturnya sudah siap untuk diteruskan ke lantai 3. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 600 meter persegi, terbagi menjadi 3 unit dengan 3 pemilik yang berbeda. Jadi di sana unit 1, unit 2, dan unit 3. Kos-kosan ini luas bangunannya kurang lebih sekitar 800 meter persegi, dengan masing-masing unit berjumlah hanya 6 kamar. Karena kamarnya cukup eksklusif, cukup besar dengan konsep mezanin. Kalau diteruskan hingga ke lantai 3, per unitnya ini bisa jadi 12 kamar. Ukuran kamarnya kurang lebih 6 meter kali 3. 6 meter kali 3 dengan asumsi split lantai atau mezanin. Jadi kalau kita hitung luas square-nya, kurang lebih satu kamar itu luasnya hampir 30 meter persegi. Jadi seperti apartemen studio. Kurang lebih 25-30 meter persegi. Bisa kita lihat konsep kos-kosan ini bergaya konsep industrial dengan permainan fasad bata expose dan semen-semen expose, juga roster. Tidak lupa kita juga ada mainan tali air dan fasad tekstur, cat tekstur atau cat kasar. Untuk lantai satunya ini full parkiran, jadi lantai 1 ini full parkiran mobil. Ya seperti basement gitu. Untuk detail dalamnya kita lihat habis ini ya, check it out. Sebelum kita masuk, kita perhatikan dulu detail-detail fasadnya. Jadi detail fasadnya benar-benar hanya mengandalkan variasi bata expose, juga acian beton, dengan sedikit variasi topian-topian besi seperti ini sebagai kanopi jendela, agar kesan industrialnya tampak maksimal. Dan roster sebagai sirkulasi, karena sirkulasinya ini ada di ruang tengah atau selasar. Jadi sirkulasi udaranya, inflow dan outflow-nya optimal. Dari setiap unit, lantai satunya terdiri dari basement mobil tadi, juga ada kamar penjaga, gudang, dan dapur umum. Walaupun di setiap kamarnya sudah ada dapurnya masing-masing. Lalu ini ruang komunal atau ruang yang bisa dipakai untuk apa aja, yang bisa dimanfaatkan untuk apa aja oleh pemiliknya nanti. Kita masuk ke lantai 2, di mana lantai 2 isinya kamar-kamar dari masing-masing unit kosan. Lantai 2 seperti ini. Jadi karena yang punya ini satu keluarga, jadi konsepnya hadap-hadapan antara unit 1 dengan unit 2, hadap-hadapan. Dan untuk ukuran kamarnya kurang lebih 25 meter persegi. Seperti ini. Ini ada lantai mezanin, ada yang sudah kita pasang interiornya. Bisa kita cek. Lagi proses semua. Permisi ya Pak. Nah ini tangga mezaninnya. Ini ketika kita masuk kamar langsung tangga. Masuk ke sini, area ini menjadi ruang komunal space. Dan masuk ke sini langsung dimanfaatkan sebagai lemari-lemari pakaian, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, kemudian kamar mandi ada di sisi sini. Ini masih gelap, sorry ya mas, masih gelap. Ini kamar mandi, lampunya belum nyala. Ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya tepat di bawah dak mezaninnya. Kemudian dia punya dapur sendiri, mini pantry. Jadi ada sink sama nanti kompor single stove di sini. Jadi seperti itu. Jadi semua ruangnya dipakai optimal. Ya, ada meja bisa untuk meja rias dan meja belajar. Sementara tempat tidurnya ada di atas sini.
Tempat tidur di atas ini bisa pakai kasur ukuran 160 kali 2 meter. Karena di atas ini cukup luas, ukurannya kurang lebih 2,5 meter kali 3. Jadi masih masuk kategori nyaman untuk tidur dengan double bed atau single bed yang ukuran besar. Karena mezanin, tangganya tentu sulit untuk mencapai yang proporsional seperti ini. Ketinggian tangganya itu rata-rata di 25 sampai 27 cm. Karena bidang tangganya tidak terlalu luas, jadi kita manfaatkan optimal. Ini kalau kita lihat ukuran bangunannya atau ukuran kamarnya sebelum dipasang interior, nah seperti ini ukurannya. Ini masih kosong. Jadi ini kondisi saat kamar masih kosong. Jadi benar-benar kamarnya kualitasnya setara dengan apartemen studio. Karena dalam kamar ini sudah lengkap fasilitasnya nanti seperti yang tadi. Ada lemari, dapur, AC, kasur dan lain-lain. Jadi benar-benar penghuni hanya bawa baju dan badan aja. Jadi karena kos-kosan ini disiapkan untuk 3 lantai maaf. Jadi lantai rooftopnya udah siap untuk dibangun nanti lanjutan. Kita masuk ke lantai 3, sementara masih kosong dulu. Nah seperti ini. Jadi semua kosong. Semua instalasi saluran sudah siap semua. Jadi kalau naik di lantai 3 nanti nambah lagi 6 kamar setiap unitnya. Sudah tinggal pasang dinding aja. Nah, sementara kita pakai kanopi solar flat dulu. Ini untuk bangunan yang paling barat. Jadi kita railing-railingnya semua pakai besi plat strip seperti ini. Besi plat strip agar tampak lebih slim. Ini benar-benar konsepnya industrialis ya. Lantainya pun hanya acian saja. Semua instalasi juga outbow. Jadi instalasi semua ada di luar. Instalasi listrik juga air. Semua ada di luar biar apa? Biar treatment dan maintenance-nya mudah. Karena ini bangunan bangunan usaha, bangunan kos-kosan, jadi dibuat seefisien mungkin perawatannya. Ini kalau kita lihat di area mezaninnya kurang lebih seperti ini. Nanti kasur menghadap sini langsung lihat TV. Kemudian ini untuk tangga mezaninnya nanti ada railingnya ya. Memang tingginya sedikit lebih curam karena memanfaatkan bidang yang mepet bidangnya nih. Nah, ini area dapurnya nanti di sini. Kemudian ini area kamar mandinya nanti. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekian dulu untuk pembahasan kos eksklusif industrial kali ini. Nanti kita akan bikin lagi videonya saat sudah jadi, sudah bersih. Jadi proses pembangunannya ini kurang lebih 1 tahun. Ini kita bisa lihat kolom-kolomnya kan besar-besar nih. Ini adalah preparing untuk lanjutan di lantai 3. Juga sebagai perkuatan karena bentangnya ini cukup besar. Ini bentang antar kolomnya ini kurang lebih 9 meter. Jadi memang kolom-kolomnya dibuat untuk lebih gemuk dikit. Biar kuat nopangnya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.